Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Yang kita muliakan, pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Asy-Syaikh As-Sunhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian yang saya sangat hormati ta'zimi guru besar kita Syekhna Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan keistiqomahan dan juga kesepakatan dalam belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini kita sudah sampai pada bab na'at pada kajian kitab Jurumiyah. Alhamdulillah. Langsung saja, babun na'ti. Ay hadza babun na'ti. Hadza adapun ini yaitu babun na'ti, bab yang menerangkan tentang na'at. Na'at ini salah satu tabi lil man'ut ya. Jadi tabi lil man'ut itu kemarin kita sudah bahas di Marfu'atul Asma. Tabi lil man'ut itu ada 4, yaitu na'at, athof, taukid, dan badal. Nah, sekarang kita lagi membahas yang pertama, yaitu na'at. Na'at adalah sifat. Kemudian kita jelas di sini. An-na'atu adapun na'at itu tabiun, kalimat isim atau tabiun itu yang mengikuti, sesuatu yang mengikuti. Lil man'uti terhadap man'ut. Man'ut itu yang disifati. Jadi na'at itu sifat, man'ut yang disifati. Jadi na'at itu sesuatu yang mengikuti man'ut. Dalam hal apa mengikutinya? Fi raf'ihi, di dalam rafa'nya man'ut, wa nasbihi dan nasabnya man'ut, wa khafdihi dan jarnya man'ut. Jadi na'at itu ikut di baik rafa'nya, nasabnya maupun khafatnya, jarnya. Wa ta'rifi dan juga dalam segi kema'rifatannya, wa tankirihi dan kenakirahannya. Jadi di bab ini kita juga akan belajar tentang isim ma'rifat dan juga isim nakiroh. Silakan catat baik-baik dan diingat baik-baik. Jadi na'at tadi adalah na'at itu sesuatu atau kalimat isim yang mengikuti man'ut dalam segi i'raf, dalam rafa'nya, nasabnya, khafatnya, kema'rifatannya, dan kenakirohannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan na'atnya rafa, kalau misalkan man'utnya rafa, na'atnya juga ikut rafa. Kalau misalkan man'utnya nasab, na'at juga ikut nasab. Kalau misalkan man'utnya khafat, na'at juga khafat, seperti itu. Taqulu, contoh di sini, taqulu berkata, siapa engkau, qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, al-aqilu yang berakal, yang pintar di sini. Nah, di sini qoma ini fi'il maudhi, Zaidun ini fa'il. Zaidun itu marfu karena dia fa'il ya. Tanda rafanya itu dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian lafaz al-aqilu ini adalah na'at. Al-aqilu artinya orang yang cerdas. Karena Zaid ini disebut sebagai man'ut. Jadi lafaz yang pertama itu disebut sebagai man'ut, sedangkan na'at di sini, sedangkan al-aqilu disebut sebagai na'at. Jadi susunannya adalah man'ut dulu baru na'atnya. Di sini man'utnya rafa, maka na'atnya rafa. Zaidun itu man'ut, i'rabnya rafa, maka al-aqilu di sini dia sebagai na'at, maka i'rabnya mengikuti man'ut. Jadi dia juga mendapatkan i'rab rafa. Tanda rafanya adalah dhammah karena al-aqilu itu adalah isim mufrad juga.
Selanjutnya wara'aitu dan telah melihat siapa saya, Zaidan terhadap Zaid, al-aqila yang berakal atau yang pintar. Jadi saya melihat Zaid dan al-aqila. Zaid ini man'ut, dia i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, al-aqil dia adalah na'at. Hukum na'at itu mengikuti man'ut. Man'utnya itu Zaidan. Maka al-aqila ini juga ikut mengikuti Zaidan. Di Zaidan ini dia i'rabnya itu nasab dan dia juga merupakan isim ma'rifat. Maka na'atnya di sini juga merupakan isim ma'rifat dan dia i'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Lanjut, wa marartu dan berpapasan siapa saya bi Zaidin dengan Zaid al-aqil yang berakal. Sama seperti tadi, Zaidin ini orang yang berakal, dia ini adalah man'ut, ya, man'ut. Dia i'rabnya jar dan dia merupakan isim ma'rifat. Al-aqili ini menjadi na'at. Al-aqili menjadi na'at. Dan dia mengikuti Zaid, i'rabnya juga jar dan dia juga merupakan isim ma'rifat. Tanda jarnya adalah kasrah karena dia merupakan isim mufrad seperti itu. Jadi itu yang dimaksud na'at dengan man'ut ya. Jadi man'ut dulu baru na'at. Selanjutnya wal ma'rifatu adapun isim ma'rifat. Nah, ini kita bahas isim ma'rifat. Itu khamsyatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi isim ma'rifat ada 5. Rupanya yang pertama al-ismul mudbaru, isim domir. Nah, yang pertama isim domir nih. Contoh nahwu ana, anta. Jadi isim domir itu kayak contohnya ana, anta, antuma, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya itu yang berhubungan dengan isim domir, itu ana, anta, itu semuanya isim domir dan dia itu termasuk golongan isim ma'rifat. Kemudian wal ismul alamu dan isim alam. Isim alam ini adalah nama orang atau nama binatang atau nama, pokoknya nama gitu. Nama, misalkan kita punya kucing namanya Andre, maka Andre itu isim alam. Nahwu Zaidin seperti contoh lafaz Zaidin. Nah, Zaid wa Makata dan lafaz Makkah. Zaid ini nama orang, sedangkan Makkah ini nama kota. Isim alam tuh banyak seperti Jakarta itu nama kota, kemudian Fatimah nama perempuan, seperti itu. Itu nama-nama untuk sesuatu, pokoknya nama. Selanjutnya yang ketiga ismul mubham, isim mubham, yaitu isim yang samar. Kayak contohnya misalkan di sini nahwu hadza, lafaz hadza, hadihi, lafaz hadihi, wa haula'i dan lafaz haula'i. Ini adalah contoh-contoh isim mubham. Kemudian yang keempat wal ismu dan kalimat isim alladzi yang fihi dalam kalimat isim tersebut al-alifu adapun alif walamu dan lam. Jadi kalimat isim yang ada alif lam itu juga disebut sebagai isim ma'rifat. Nahwu rajuli seperti contoh lafaz rajuli wal gulami dan lafaz gulami. Di ar-rajul ini isim ma'rifat, al-gulam juga isim ma'rifat karena ada lamnya. Wama tuqaddimu wama dan isim-isim udifa yang diidofahkan ila wahidin kepada satu min hadhil arba'ati dari inilah 4 isim ma'rifat. Jadi ada 4 isim ma'rifat di atas tadi, yaitu isim domir, kemudian isim alam, kemudian isim mubham, dan yang terakhir isim yang ada alif lamnya. Kalau ada kalimat isim yang diidofahkan kepada 4 isim tersebut, maka itu termasuk juga isim termasuk juga isim ma'rifat. Jadi tadi yang terakhir yaitu isim yang diidofahkan kepada isim-isim 4 di atas. Seperti itu. Kemudian wan nakiratu adapun isim nakiroh itu kullu ismin, setiap kalimat isim syai'in yang umum fi jinsi dalam jenisnya.
La yakhtassu yang tidak dikhususkan bihi dengan isim apa wahidun satu duna akhara tanpa yang lainnya. Artinya isim nakirah itu setiap isim yang dia itu memiliki makna umum dalam jenisnya. Kayak misalkan kucing. Ya, kucing itu isim tapi dia memiliki makna umum gitu. Enggak dikhususkan satupun. Enggak ada yang dikhususkan. Jadi kayak misalkan kita sebutkan kitun itu kucing umum. Wa taqribuhu adapun pendekatan isim tersebut itu kulumah setiap isim solaha yang pantas apa dukhulul alifi masuknya alif walami dan lam alaihi pada isim tersebut. Jadi mudahnya kita itu mengenal isim nakirah itu adalah setiap isim yang dia pantas untuk dimasuki alif lam gitu. Contoh ar-rajul wal fars. Nah, ar-rajul ini itu isim ma'rifat, tapi ketika alif lamnya dibuang menjadi rojulun, rojulun itu isim nakirah. Karena rojulun itu pantas dimasuki alif lam, maka dia adalah isim nakirah. Sama seperti faros, farosun itu isim nakirah. Ketika kemasukan alif lam, dia menjadi isim ma'rifat. Jadi setiap isim yang dia bisa dimasuki dan pantas dimasuki oleh alif lam, maka dia itu adalah isim nakirah. Seperti itu. Perbedaannya apa sih isim nakirah dan ma'rifat? Saya akan jelaskan di sini. Contoh misalkan ar-rajulu. Ar-rajulu ini ada alnya, maka dia menjadi isim ma'rifat ya. Kalau ada alnya itu isim ma'rifat. Tapi kalau misalkan nggak ada alnya, seperti rojulun, maka itu adalah isim nakirah. Jadi kalau ar-rajulu itu artinya adalah laki-laki itu. Tapi kalau rojulun tanpa al, itu artinya adalah seorang lelaki. Umum artinya. Kalau misalkan kita menyebutkan seorang lelaki, itu pastikan lelaki yang umum ya kan. Beda-beda jika kita mengatakan ar-rajulu. Ar-rajulu itu isim ma'rifat, artinya itu laki-laki itu. Sudah ditentukan yang mana laki-lakinya. Jadi bedanya itu. Kalau isim ma'rifat itu sudah ditentukan yang mana orangnya, tapi kalau misalkan isim nakirah itu belum ditentukan, masih umum. Seperti kita mengatakan kursiyun, sebuah kursi. Itu umum sekali maknanya. Tapi kalau kita mengatakan al-kursiyu, itu artinya kursi itu. Sudah ditentukan kursi yang mana. Nah, itulah bedanya isim nakirah dan isim ma'rifat. Mudah-mudahan difahami. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.